Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sila subscribe atau langgan video-video terbitan CRTV kami. Terima kasih. Orang yang mengerjakan sholat dan dia tidak tahu perihal tentang rukun-rukunnya sholat, meskipun sholatnya betul, maka sholatnya dianggap tidak sah. Bagi siapa? Bagi mereka yang punya kesempatan untuk belajar sholat tetapi tidak belajar tentang sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi ta'atihi wa jazarna an ma'siyatihi wa ashhadu an la ilaha illallah iqraran bi wahdaniyatihi wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Hadirin jamaah muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah atas segala nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita, sehingga dengan nikmat-nikmat itu Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk hadir di dalam masjidnya yang tidak lain disolati, guna melaksanakan ibadah sholat yang tentunya kita laksanakan dengan cara berjamaah. Semoga masjid yang sekarang kita duduk di dalamnya ini kelak di hadapan Allah akan bersaksi bahwa kita selama hidup di dunia termasuk golongan orang-orang yang soleh dan solehah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, melanjutkan bahasan kita pada pertemuan minggu yang lalu, baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sittatu asya'a hunna gharibatun fi sittati mawadi'a. Ada 6 perkara yang mana 6 perkara ini dianggap gharib, dianggap pelik atau dianggap aneh, asing apabila berada pada 6 perkara yang lain. Yang pertama, al-masjidu gharibun. Masjid itu dianggap asing, masjid itu dianggap pelik. Idza kana al-masjidu mabniyan fi ma baina qaumin la yusalluna fihi. Apabila masjid itu dibina di tengah-tengah kaum yang mana la yusalluna fihi, yang mana kaum atau orang kampungnya itu tidak melaksanakan sholat fihi di dalamnya, maka masjid ini dianggap pelik apabila berada di tengah-tengah orang kampung yang orang kampungnya ini tidak melaksanakan sholat di dalamnya. Tentu berkenaan dengan masjid, tentu kita tidak memisahkan perihal tentang aktiviti yang ada di dalam masjid, yaitu berupa salah satunya ibadah sholat berjamaah. Adapun perkara-perkara yang berhubungan dengan sholat berjamaah, hukum-hukumnya pada pertemuan minggu yang lepas Ustadz sudah jelaskan panjang lebar. Di dalam kitab ini dijelaskan bahwa di dalam sholat berjamaah kita boleh mengambil 3 pengajaran. Di dalam sholat berjamaah kita yang kita kerjakan ini, kita boleh mengambil 3 pengajaran. Pengajaran yang pertama, kata pengarang kitab, di dalam mengerjakan sholat berjamaah adanya kebersamaan dan solidarity serta kesetaraan. Apa solidarity? Kebersamaan, solidarity dan kesetaraan. Artinya apa? Kalau sholat itu sudah kalau sholat berjamaah itu sudah dilaksanakan, maka sudah tidak ada beza kanan kiri kita, mana yang kaya, mana yang miskin, mana yang punya jawatan, mana yang tidak punya jawatan, semuanya sama, solidarity, kebersamaan dan tidak ada perbezaan. Bahkan ketika imam sudah mengumandangkan atau imam sudah takbiratul ihram, baik yang miskin pun juga ikut takbiratul ihram, yang kaya pun juga sama. Umpama takbiratul ihramnya imam tidak beza, yang miskin takbiratul ihram, yang kaya sami Allahu liman hamidah, tidak ada. Nah ini supaya beza Ustadz,
Yang miskin Allahu Akbar, yang punya jawatan Sami Allahu liman hamidah. Tidak ada solid. Maka dulu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dulu ketika zaman sahabat, sholat berjamaah itu akan dimulai apabila itu softnya itu sudah rapi betul, softnya itu sudah molek. Jadi imam ini tidak akan memulai daripada takbiratul ihramnya kecuali barisan yang pertama sampai daripada barisan yang terakhir semuanya sudah siap untuk takbiratul ihram. Bahkan di dalam salah satu kisah itu diceritakan bahwa ketika imam hendak melaksanakan takbir, maka mengutus salah seorang di belakangnya imam untuk berpusing. Daripada saf yang pertama pusing, terus pusing. Tujuannya apa? Nak pastikan bahwa saf itu sudah rapi. Baru kemudian memberikan isyarat sudah siap untuk melaksanakan sholat berjamaah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang kedua, para jamaah, daripada sholat berjamaah kita boleh mengambil pengajaran yang kedua apa? Yang kedua adalah berupa kepemimpinan. Kepemimpinan maknanya apa? Di dalam sholat berjamaah tentu harus ada orang yang memimpin. Maknanya imam dan juga kena ada namanya makmum. Jadi minimal atau sikit-sikitnya dalam sholat berjamaah itu adalah imam dengan makmum seorang. Itu paling sikit-sikitnya. Paling banyak ya tidak dikira. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, nah bagi imam apakah wajib dia niat untuk menjadi imam? Jawabnya tidak wajib niat untuk menjadi imam. Jadi kalau semisal imam ini niatnya usolli fardhal isya'i arba'a rakaati mustaqbilal kiblati ada alillahi ta'ala, umpamanya tidak niat menjadi imam, lalu di belakangnya ini ada makmumnya, maka sholatnya tetap sah kecuali satu. Imam wajib untuk menjadi imam. Sholat apa kira-kira? Sholat Jumat. Kalau sholat Jumat, imam wajib niat untuk menjadi imam. Kenapa? Karena tidak dihukumi sholat Jumat apabila tidak berjamaah. Nah ini, para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian dalam kitab fiqh itu juga diterangkan begini para jamaah. Kalau semisal kita ini sholat seorangan, contoh, kita ini sholat berseorangan, tetapi kita tengok di belakang kita itu ada orang yang tengah berwudu, yang kemungkinan dia nanti akan ikut sholatnya kita. Maka boleh tak kita itu niat menjadi imam? Maka dalam perkara ini boleh. Jadi niat kita menjadi imam. Tapi dengan ketentuan kita meyakini bahwa orang yang ada di belakang kita nanti akan mengikuti sholat kita. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, Sayyidina Umar beliau pernah mengatakan, innahu la islama illa bi jama'atin. Tidak ada Islam kecuali dengan jamaah. Maknanya kekuatan Islam ini, tidak ada kekuatan Islam kecuali dengan berjamaah. Islam ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kalau umat-umatnya ini tidak kompak, maknanya tidak kompak itu tidak bersatu, maka niscaya kita ini umat Islam akan mudah diombang-ambingkan atau dipermainkan oleh orang-orang kufar. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka pernah ada sekelompok golongan orang Yahudi itu pernah menuliskan bahwa kami golongan orang Yahudi akan mengakui kekalahan kepada umat Islam apabila sholat subuhnya umat Islam itu sudah seramai daripada ibadah sholat Jumatnya, katanya. Kira-kira mungkin apa tidak kira-kira? Sholat subuh kita ini sudah seramai daripada ibadah sholat Jumat kita. Ya Allah ya Karim, jom kita tingkatkan perihal tentang sholat subuh kita berjamaah, kita tingkatkan, karena termasuk ibadah yang besar pahalanya di dalam dikerjakan dengan cara berjamaah itu ya, diantaranya adalah sholat subuh. Dalam hadis itu dijelaskan sesiapa yang sholat isya dengan cara berjamaah, maka baginya umpama melakukan ibadah separuh daripada ibadah malamnya. Dan sesiapa yang melaksanakan sholat isya dan sholat subuh secara berjamaah, maka baginya umpama melakukan ibadah dalam satu malam penuh. Nah ini, jom kita usahakan subuh berjamaah. Wala jama'ata illa bi imaratin.
Kata Sayyidina Umar, wala jama'ata ila bi imaratin, dan tidak ada jamaah atau tidak ada persatuan atau kumpulan, apa nanti sini sebutnya persatuan ya. Wala jama'ata, dan tidak ada persatuan illa bi imaratin, kecuali dengan adanya pemimpin. Tidak ada yang namanya sebuah perkumpulan yang kuat kalau tidak ada seorang pemimpin. Wala imarata illa bita'atin, dan tidak ada pemimpin kecuali adanya ditaati. Tidak ada yang namanya pemimpin kecuali ditaati. Umpama ini, seumpamanya ada seorang presiden atau perdana menteri tapi rakyatnya tidak taat, maka ya kepemimpinannya tidak ada guna. Maka la imarata illa bita'atin, tidak ada seorang pemimpin atau kepemimpinan kecuali dengan cara ditaati. Dalam sholat berjamaah juga sama. Ada pemimpin namanya imam. Ketika imam ini sudah diangkat menjadi imam, maka rakyatnya dalam perkara ini dinamakan dengan makmum, harus mengikuti 100% apa yang dikerjakan oleh imam. Tidak boleh imam rukuk, makmum sujud. Imam sujud, makmum berdiri. Tak boleh yang demikian ini, harus ikut. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, namun dalam perkara ini imam pun juga diatur dalam rukun-rukun salat, tidak boleh sekehendak diri. Kalau seumpamanya imam melakukan satu kesalahan, pemimpin melakukan kesalahan, maka kita sebagai makmum yang boleh ingatkan apa yang dibuat salah oleh imam. Sama ketika pemimpin kita melakukan kesalahan, kewajiban kita juga untuk mengingatkan, tapi ya dengan cara yang baik. Contoh, seumpamanya imam salah dalam perkara apa? Dalam perkara rukun qauli. Ini ada perbedaan ya. Kita mengingatkan imam dalam rukun qauli dengan rukun fi'li itu ada perbedaan. Kalau semisal imam ini tersalah atau tersilap dalam melakukan rukun fi'li itu berupa apa? Rukun yang berupa gerakan atau perbuatan, gerakan. Maka bagaimana cara mengingatkannya? Mengucapkan kalimat subhanallah. Nah ini. Tapi kalau berhubungan dengan rukun qauli, ucapan seperti rukun qauli itu apa? Membaca suratul Fatihah umpamanya. Imam tersilap, maka bagaimana cara kita mengingatkan imam yang tersilap ini? Yaitu dengan cara kita membaca yang betul. Kita ingatkan dengan suara. Contoh umpamanya, ada imam baca suratul Fatihah, umpamanya salah ini mungkin tak ingat ayatnya. Ya namanya manusia, sehafal-hafal macam manapun mungkin terkadang juga tidak ingat karena banyak pikiran atau apa. Takbiratul ihram, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Lalu imam ini diam, tak ingat apa lanjutannya. Bagaimana cara mengingatkan? Bukan subhanallah. Nanti kalau subhanallah imam subhanallah. Bukan, tapi dengan cara apa? Kita melanjutkan. Nah, di dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, ketika kita mengingatkan seseorang dalam bacaan surat, itu selayaknya jangan kemudian kita lanjutkan suratnya itu, jangan, tetapi kita baca surat sebelumnya. Boleh paham ya ini ya? Contohnya semisal begini, ini contoh. Dalam suratul Fatihah lah mudahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Lalu imamnya tak ingat. Kita kemudian jangan terus mengingatkan dengan Maliki Yaumiddin. Itu tidak, tetapi dengan membaca juga surat sebelumnya. Tadi apa? Ya Ar-Rahmanir-Rahim. Kemudian Maliki Yaumiddin, dia tidak ingat, maka kemudian kita cara mengingatkannya adalah dengan cara membaca ayat sebelumnya. Tadi itu Maliki Yaumiddin, iyyaka na'budu. Nah kayak gitu. Jadi bukan dilanjutkan ayatnya. Faham ya ini ya? Nah ini kenapa? Ya karena banyak ayat-ayat yang mungkin serupa kalimatnya sebelumnya itu. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ya ini pernah kejadian di dekat-dekat masjid sini itu. Pernah ketika kuliah subuh itu kebetulan imam ini membaca surat Sabbihisma Rabbikal A'la. Di tengah-tengah bacakan umumnya begini,
ketika imam baca suratul Fatihah kita kan diam. Ketika imam baca surat kemudian kita baca suratul Fatihah. Nah, ketika imam membaca surat, di tengah-tengah membaca surat selepas suratul Fatihah, di saat makmumnya sibuk membaca suratul Fatihah, itu imamnya itu membaca sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Entah pada ayat yang mana imam itu tak ingat lanjutannya. Sementara makmum tengah sibuk apa tadi itu? Membaca suratul Fatihah. Nah, kemudian ketika makmum ini semua selesai membaca suratul Fatihah, nak ingatkan bacanya imam, itu juga tidak ingat tadi sampai ayat mana. Jadi tidak ingat. Lama diulang-ulang juga itu sama imam itu, diulang-ulang tapi tak ingat-ingat. Kemudian juga sudah ada yang mengingatkan tapi imam juga tak boleh lanjutkan daripada ayatnya. Akhirnya apa? Ada makmum itu membaca, jadi di tengah-tengah ayat tadi itu imam tak ingat, lalu ada makmum itu terus mengingatkan suhufi Ibrahim wa Musa. Nah, yang diambil ayat yang terakhir. Dan imam juga membaca suhufi Ibrahim wa Musa. Nah ini. Yang demikian ini apakah sholatnya sah? Ya tetap sah, karena itu bukan termasuk daripada rukun sholat. Tapi alangkah moleknya seumpamanya alangkah moleknya ini seumpamanya kita itu membaca surat yang kamil tapi panjang, umpama sabbihisma rabbikal a'la, di tengah-tengah kita tidak ingat, kemudian bagaimana? Maka ambillah surat yang pendek. Biasanya itu kemudian membaca surat Al-Ikhlas. Atau diragukan, disyaki di dalam membaca surat tadi ada ayat yang tidak dibaca. Misal, maka nanti selepas suhufi Ibrahim wa Musa itu ditambah Bismillahirrahmanirrahim Qul huwallahu ahad. Nah itu ditambah dengan surat Al-Ikhlas. Atau semisal ketika kita baca surat yang tidak kamil. Surat yang tidak kamil itu umpama apa? Surat-surat yang panjang yang kita hanya baca dalam beberapa ayat saja. Maka kamilkan, sempurnakan dengan selepas itu membaca surat Al-Ikhlas. Nah ini banyak amalan-amalan yang demikian ini diamalkan oleh para guru. Faham ya ini maksudnya ya? Contohnya semisal begini contohnya. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi, sampai ayat berapa? Itu kan tidak sampai daripada akhir surat Al-Baqarah. Ambil 5 ayat kemudian kita sempurnakan Bismillahirrahmanirrahim Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allahu akbar. Nah ini disempurnakan dengan surat pendek. Nah ini banyak amalan-amalan tok guru yang mengamalkan demikian. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kemudian kalau semisal tadi mengingatkan dengan cara kalau rukun qauli atau berupa bacaan ya kita ingatkan dengan bacaan yang dia tersilap. Kalau semisal rukun fi'li maka boleh kita ingatkan dengan subhanallah. Kemudian kalau semisal imam ini tidak mengerjakan sunnah, yang sunnah itu sifatnya sunnah yang sifatnya sunnah ab'ad. Seperti apa sunnah ab'ad itu? Seperti halnya tidak membaca doa kunut atau tidak tahiyat awal umpamanya. Maka bagaimana bagi makmum yang sudah menyadari bahwa imam itu tidak melaksanakan doa kunut atau tidak tahiyat awal, tetapi imam tidak tahiyat awal tapi imam sudah berdiri, kemudian makmum ini mengingatkan subhanallah dan imam tahu, oh iya tadi saya tidak tahiyat awal. Kira-kira apa yang harus dikerjakan imam? Apa kira-kira? Kembali duduk? Tidak. Atau makmum melaksanakan tahiyat awal sendiri? Tidak. Jawabnya bagaimana? Karena imam sudah terlanjur berdiri, maka bagaimana? Ya sudah, lanjutkan saja. Bagi makmum tidak perlu tahiyat awal terus mengikuti imam. Nanti selepas daripada akhir sholat sebelum salam ditambah dengan yang namanya sujud sahwi. Nah ini. Tapi kalau semisal imam ini belum sampai sempurna berdirinya, lalu makmum mengingatkan subhanallah dan imam sadar, oh iya belum tahiyat awal, bagaimana? Duduk. Paham ya ini ya? Kalau berdirinya belum sempurna, jadi baru nak berdiri lalu subhanallah, nah ini kemudian duduk. Nah ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah, itu perihal tentang
sholat tadi itu. Ya penting. Karena begini para jamaah, di dalam kitab Kasifatus Saja itu diterangkan begini. Di dalam kitab Kasifatus Saja itu diterangkan kalimatnya begini. Orang mengerjakan sholat sementara dia itu tidak tahu rukun-rukunnya sholat. Orang yang mengerjakan sholat dan dia tidak tahu perihal tentang rukun-rukunnya sholat, meskipun sholatnya betul, maka sholatnya dianggap tidak sah. Bagi siapa? Bagi mereka yang punya kesempatan untuk belajar sholat tetapi tidak belajar tentang sholat. Dan sahnya dianggap sah apabila orang yang mengerjakannya adalah orang bodoh yang dia tidak ada kesempatan untuk belajar tentang sholat. Paham ya? Ya, kita ini kira-kira ada kesempatan apa tidak? Tentu banyak waktu untuk belajar tentang sholat. Nah ini maka belajar. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang ketiga, pengajaran apa yang boleh kita ambil daripada ibadah sholat berjamaah? Yang ketiga adalah perihal tentang kedamaian. Orang sholat berjamaah itu damai. Damai itu apa artinya ya? Dalam bahasa lain nyaman. Betul ya? Damai, nyaman, tenang ya. Nyaman atau tenang. Orang sholat berjamaah itu hatinya akan damai, tenang, nyaman, apalagi bahasanya, pokoknya itulah. Tenang, hatinya akan tenang. Kenapa? Begini para jamaah, seumpamanya ini contoh-contoh mudah. Orang yang sholat berjamaah itu akan menjadikan tenang dalam tenang hatinya, dan menjadikan sholatnya tentu akan lebih khusyuk dibandingkan dengan sholat kita bersendirian atau sholat kita ke rumah. Bila kita sholat ke rumah berseorangan seumpamanya, lalu di luar bilik kita istri kita panggil-panggil, kira-kira sholat kita khusyuk tak kira-kira? Atau semisal ada tetamu, assalamualaikum paket umpamanya, kita macam mana sholatnya? Cepat-cepat dah ustaz. Nah ini beda ketika kita sholat berjamaah. Tak ada orang yang kacau. Tidak ada cerita suaminya sholat berjamaah di masjid, istrinya tunggu kat luar suruh balik suaminya. Tak ada cerita yang demikian. Ini tenang. Dan bagi mereka seumpamanya yang tidak sempat bagi mereka yang tidak sempat di dalam membaca suratul Fatihah. Nah ini mulainya sholat berjamaah. Bagi mereka yang tidak sempat membaca suratul Fatihah sementara imam sudah rukuk umpamanya, maka bagaimana Ustadz kalau semisal makmum ini tidak membaca suratul Fatihah? Bukankah membaca suratul Fatihah itu termasuk rukun sholat? Bagaimana? Khusus dalam perkara sholat berjamaah tidak mengapa, karena sudah ditanggung oleh imam. Jadi begini loh para jamaah, ini contoh. Seumpamanya kita itu datang lambat, sementara imam ini sudah membaca surat. Kebetulan suratnya surat pendek umpamanya, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Kemudian bagaimana? Kita takbir, kemudian imam itu ketika kita takbir belum sempat habis baca suratul Fatihah, ternyata imam ruku. Apa yang perlu kita kerjakan? Boleh terus kita ikut rukuknya imam. Atau bahkan semisal jadi kita boleh mengikuti rukuknya imam. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kemudian ini beberapa kasus ya, beberapa case. Jadi dalam case yang macam ini kita terus boleh ikut rukuknya imam. Nah, kalau semisal begini, kita datang, imam sudah rukuk. Jadi kita datang, gimana ya, saya kasih contoh ya, segini aja lah. Jadi perhatikan mulai ini. Kita datang, imam itu sudah kita datang dan imam itu masih dalam keadaan berdiri, berdiri, belum rukuk. Kemudian ketika kita datang, kita melanjutkan bacaan suratul Fatihah kita belum selesai, ternyata imam sudah rukuk. Boleh ada gambaran paham ya? Imam ini sudah rukuk, padahal kita baru membaca suratul Fatihah. Boleh tak Ustadz kita lanjutkan suratul Fatihah sampai akhir, boleh apa tidak? Perhatikan, ada dua perkara. Perkara yang pertama, apabila kita tidak khawatir kita membaca suratul Fatihah hingga akhir sampai selesai, kita tidak khawatir tertinggal daripada dua rukun sholat daripada imam, maka tidak mengapa kita lanjutkan sampai habis bacaan suratul Fatihah. Umpamanya kita baca suratul Fatihah dan kita tahu imam ini kebiasaannya kalau ruku itu lama umpamanya, maka kita boleh membaca sampai
akhir. Bahkan seumpamanya imam ini sudah iktidal, maka tidak mengapa. Itu tidak termasuk makmum yang masbuk selagi kita tidak tertinggal 2 rukun. Tapi kalau sekira kita ini khawatir imam ini rukuknya sebentar, iktidalnya juga sebentar, maknanya cepat, dan kita khawatir tertinggal 2 rukun, maka teruslah ikut rukunya imam tanpa menyelesaikan bacaan suratul Fatihah. Boleh paham ya? Ini untuk yang pertama tadi. Dalam perkara ini makmum masih dianggap sebagai makmum yang menjumpai daripada rokatnya imam. Nah sekarang kalau semisal ada makmum datang, imam sudah rukuk, imam rukuk, dalam keadaan rukuk, bagaimana? Maka cukup kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, ada tumakninah sekejap, kemudian terus langsung kita rukuknya imam. Kalau sampai makmum datang, imam sudah rukuk, kemudian kita takbir, lalu kita baca suratul Fatihah, baru 1 ayat 2 ayat, imam sudah iktidal dan kita masih lanjut, maka kita termasuk makmum yang masbuk, karena tertinggal daripada tidak menjumpa daripada berdirinya imam. Boleh paham ya ini ya? Boleh paham. Tapi selagi kita masih menjumpa rukunya imam, maka kita tidak dinamakan makmum masbuk. Nah, kemudian masalah yang ketiga, dan ini seringkali terjadi. Kalau semisal imam itu baca suratnya pendek, seringkali imam baca suratnya pendek, sementara antara suratul Fatihah dengan surat itu terkadang imam ini itu tidak ada jeda, tidak ada apa maknanya jeda itu? Biasanya kan diam sekejap gitu ya. Imam ini tidak macam itu. Jadi waladhdallin amin, terus langsung baca ayat. Dan baca ayatnya kebiasaannya ayat-ayat pendek. Sementara kita ini biasanya kalau baca suratul Fatihah umpamanya itu agak sedikit slow bacanya. Lalu macam mana? Maka ketika imam membaca suratul Fatihah, kita boleh baca suratul Fatihah. Dan ini kebiasaannya terjadi pada sholat apa? Sholat taraweh biasanya. Betul ya? Sholat taraweh itu kan biasanya agak sedikit cepat lah, agak sedikit cepat. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, itu justru biasa kalau ada imam sholat taraweh, sholatnya itu slow, itu biasanya. Jadi kalau imam ada sholat taraweh, sholatnya slow bacaannya, itu biasanya makmum itu ada suudon sedikit. Kemungkinan imam ini kekenyangan, atau mungkin imam ini ngantuk. Kira-kira yang mana ya? Ya tidak lah. Jadi itu ada jamaah-jamaah yang macam itu. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian perkara yang kedua, para jamaah, daripada 6 perkara yang dianggap gharib. Nah ini, kemudian ini ada lanjutan lagi. Kebetulan kita akan membahas ini. Seumpamanya kita itu masbuk 1 rakaat atau 2 rakaat umpamanya, entah itu sholat maghrib ataupun sholat isya, masbuk 1 rakaat atau masbuk 2 rakaat. Bermakna selepas salam kita akan menambah 1 kalau kita masbuk 1 rakaat, atau 2 kalau kita tertinggal 2 rakaat. Bagaimana? Apakah kita cukup untuk membaca suratul Fatihah sahaja? Maka dalam perkara ini Imam An-Nawawi di dalam kitab At-Tibyan beliau menjelaskan kita tidak cukup membaca suratul Fatihah sahaja, namun dianjurkan kita membaca surat juga selepasnya sebagai ganti daripada rokat yang pertama dan yang kedua, di mana rokat yang kedua imam membaca surat. Boleh paham ya ini ya? Nah itu. Jadi kalau kita tambah masbuk 1 rakaat, ya jangan setakat maknanya bukan larangan kalau moleknya itu ditambah selepas suratul Fatihah baca surat. Nah ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian kalau semisal di belakang ini ada 2 orang masbuk, ada 2 orang masbuk 1 rakaat lah umpamanya. Imam salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, otomatis kan 2 orang ini berdiri. Ketika berdiri ini, itu moleknya ya. Tapi kalau tidak dikerjakan ya tidak masalah. Itu moleknya
salah satu daripada dua orang ini itu mundur ke belakang satu langkah, satu jangkahan kaki, kemudian memberikan isyarat kepada makmum yang ada, memberikan isyarat kepada orang yang ada di hadapannya kalau dia itu ikut sholatnya orang yang ada di hadapannya. Boleh paham ya ini kira-kira ya? Jadi seumpamanya bagaimana ya? Seumpamanya ini contoh. Ini seumpamanya kiblat ya, ini contoh kiblat. Jadi saya ini sholat masbuk, saya tambah 1 rakaat. Di samping saya juga sama masbuk 1 rakaat, atau di samping saya sebelah kiri semisal. Maka moleknya bagi kita selepas kita berdiri, kemudian kita mundur 1 langkah, kemudian kita bagi isyarat, kemudian kita mengikuti sholatnya orang yang ada di hadapan. Ini moleknya semacam itu. Tapi andaikan tidak kita kerjakan, tidak mengapa, dianjurkan yang demikian. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan bahwa sholat kita daripada awal tadi semenjak kita takbir sampai kita salam dalam kondisi apa? Berjamaah. Pernah kita laksanakan demikian? Belum ya? Tidak biasa Ustadz, nanti dianggap pelik, sesat pula nanti dianggapnya. Dianggap apa? Dianggap sesat atau pelik. Nah ini padahal itu anjuran. Itu anjuran. Nah ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita itu begini para jamaah, kalau semisal kita nak ikut sholatnya sholatnya orang, itu memang semoleknya kita takbir terlebih dahulu baru kita memberikan isyarat. Kebanyakan kita kan tidak. Gimana kalau kita kebanyakan beri isyarat dulu baru kemudian kita takbir? Padahal itu tidak yang dianjurkan para ulama. Kita takbir dulu Allahu Akbar, selepas takbir kita berikan isyarat. Tujuannya apa? Supaya orang yang kita ikuti sholatnya ini tidak terkejut kalau tepuk bahu tadi adalah sebagai isyarat kita mengikuti sholatnya. Tapi kalau semisal kita datang lalu kita tepuk bahunya terlebih dahulu sebelum kita takbir, takut disangkakan bahwa tepuknya ini bermain-main. Nah ini, jadi takbir dulu Allahu Akbar, baru kemudian kita mengikuti tadi itu. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ya. Kalau di sebelah kiri dia buat macam tu, tiba-tiba sebelah kanan ada buat juga macam tu, macam mana? Macam itu maksudnya yang bagaimana? Macam Ustaz tunjuk tadi, mundur kan? Ya. Duduk di sebelah kanan langsung. Ya. Yang sebelah kiri pun buat juga macam ni. Jadi dua imam. Dua imam. Oh, jadi yang sebelah sana buat yang umpama tadi, yang sana juga buat yang umpama tadi. Macam mana? Ya tidak mengapa, tidak mengapa. Jadi dua imam. Iya, tapi tidak mengapa, tidak mengapa. Dalam perkara ini karena ada jarak tadi itu, ada jarak. Tak akan mungkin daripada sana sampai sana lalu kemudian yang umpama kita tutup soft kan tidak mungkin. Jadi tidak mengapa, yang perkara ini tidak mengapa, tidak mengapa, tidak mengapa. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang kedua, dulu mula-mula sebelum saya baca kitabnya pun nampak pelik juga orang ini. Tadi sudah sholat berjamaah, tapi tadi di belakang sholat berjamaah pula. Karena terkadang begini, terkadang kita menyalahkan amaliyah orang lain itu karena kita belum tahu tentang ilmunya. Jadi kalau semisal ada orang buat sementara kita belum faham ilmunya, lebih mulai kita diam terlebih dahulu. Nah ini mungkin memang ada anjuran yang demikian yang tidak kita ketahui. Perkara yang kedua yang dianggap pelik kata baginda Nabi adalah wal mushafu gharibun fi manzili qaumin la yaqrauna fihi. Mushaf atau Al-Quran itu dianggap gharib. Gharib itu tadi itu pelik atau asing apabila berada di rumahnya orang, apabila berada di rumahnya seseorang la yaqrauna fihi, yang mana orang tersebut tidak membaca Al-Quran di dalamnya. Orang mushaf itu dianggap pelik apabila berada di suatu rumah yang mana orang rumah itu tidak membaca Al-Quran di dalamnya. Itu dianggap pelik. Maka Masya Allah para jamaah yang dirahmati oleh Allah, jangan sampai Al-Quran ini hanya menjadi hiasan-hiasan rumah kita. Kita letak dalam almari, letak molek, tapi tak pernah kita baca. Tujuan kita letak itu tujuan kita
ada Al-Quran dekat rumah, tentu tujuannya adalah untuk dibaca, bukan untuk hiasan belaka. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, yang demikian ini pernah betul ada kejadian Ustaz dijemput oleh jamaah untuk datang ke rumah. Bila Ustaz sampai rumah, Ustaz pun duduk tepat di depan saya itu ya pintu masuk tadi. Bila Ustaz tengok di atas pintu tadi ada Al-Quran, satu Al-Quran di atas itu. Saya pikir ya Allah, itu Al-Quran diletak di atas macam tu, macam mana nak ambil tinggi. Kalau letak kerusi pun payah juga nak ambil, macam mana boleh letak macam tu. Saya pun bertanya, Tuan, itu nampak ada Al-Quran di atas pintu, macam mana nak ambil, macam mana nak baca? Apa jawabnya? Ustaz, memang sengaja tidak kami baca, kami letak begitu. Untuk apa? Apa katanya? Untuk ajimat katanya. Untuk ajimat, ya Allah. Jangan-jangan kita juga macam tu di rumah ini. Jangan. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam perihal tentang Al-Quran, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna hadhil quluba tasda'u kama yasda'ul hadidu." Qalu fama jila'uha ya Rasulullah, qala tilawatul Quran. Baginda Nabi itu pernah menjelaskan, sungguh hati itu boleh berkarat umpama berkaratnya besi. Ini maknanya kinayah, artinya hati kita itu boleh kotor, seumpama besi itu juga boleh kotor. Maka para sahabat pun bertanya, qalu fama jila'uha ya Rasulullah, wahai baginda Nabi, kalau demikian bagaimana cara membersihkan itu wahai baginda Nabi? Maka jawab baginda Nabi, qala tilawatul Quran, yaitu dengan membaca Al-Quran. Jadi kalau hati kita risau, hati kita serabut, menandakan itu hati kita tengah tidak baik-baik sahaja, macam mana? Ambillah Al-Quran sebagai obatnya, baca Al-Quran. Barang jamaah yang dirahmati oleh Allah, malam serabut tak boleh tidur, tak perlu kita beli obat dekat klinik atau dekat hospital, tak perlu, obatnya ada dalam rumah kita. Apa? Ambil Al-Quran, baca, mungkin satu muka mata kita sudah ngantuk. Nah ini udah obatnya ada ini. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, betul apa tidak kira-kira? Betul ya? Kita ini kalau tengok handphone 1 jam kuat, tapi kalau tengok Al-Quran baru baca satu muka, rasa nampak mata dah letih Nah ini ada apa dengan kita ini? Dalam salah satu syair dijelaskan, wa khairu jalisin la yamullu hadisuhu wa tajdaduhu yajdadu fihi tajamula. Wa khairu jalisin la yamullu hadisuhu, teman sebaik-baik teman yang tidak membosankan untuk membincangkannya itu adalah Al-Quran. Jadi maknanya kita ini kalau berbual-bual, mungkin kalau kita berbual-bual dengan kawan kita, mungkin kita akan terasa bosan bila terlalu lama. Tapi bila kita baca Al-Quran, maknanya kita berbual-bual dengan Al-Quran, maka tidak akan membosankannya. Wa tajdaduhu yajdadu fihi tajamula, dan apabila kita mengulang-ulang daripada bacaan Al-Quran itu, maka akan terasa indah daripada bacaannya. Ini satu syair. Khairu jalisin la yamulu hadisuhu wa tajdaduhu yajdadu fihi tajamula. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, lalu dalam hadis yang lain baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, nawiru buyutakum bitilawatil Qur'ani. Ini kalau tidak silap hadis ini dibacakan oleh sang khatib pada 2 minggu yang lepas di dalam khutbahnya. Nawiru buyutakum bitilawatil Qur'an, sinarilah rumah-rumah kalian bitilawatil Qur'ani, dengan membaca Al-Qur'an. Kenapa? Wala tattakhidhuha kuburon, dan janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian itu seperti kubur, senyap, kubur itu sepi. Kama fa'altal yahuda wan nasara, sebagaimana yang demikian ini dikerjakan oleh orang Yahudi dan orang Nasara, menjadikan rumah-rumah mereka seumpama kubur. Maka jangan kita jadikan umpama rumah-rumah orang Yahudi dan orang Nasara, baca Al-Quran. Nah, dalam hadis ini para jamaah, dalam hadis ini itu para ulama juga menjelaskan utama mana membaca Al-Quran di masjid apa di rumah. Nah, itu. Utama mana membaca Al-Quran di masjid apa di rumah? Itu utama baca di rumah. Bukan berarti kalau di masjid itu tidak molek, tetapi supaya apa? Supaya bahwa
ibadah-ibadah itu tidak semuanya kena harus dikerjakan di masjid. Kalau berkenaan dengan perkara-perkara fardu, masjid molek. Tapi kalau perkara-perkara sunnah di luar masjid itu lebih molek. Tujuannya apa? Tujuan kata para ulama supaya bahwa ibadah itu, supaya orang tidak menyangka bahwa ibadah itu harus dikerjakan di dalam masjid. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, nah kita baca. Dulu itu ya ada orang yang bertanya, Ustadz, banyak orang yang baca Al-Quran di kubur. Lalu kenapa? Lalu orang ini bertanya, Ustadz, kalau semisal kita ganti dengan suara suara handset atau rekaman kayak gitu, 30 juzuk kita letak dekat kubur namanya. Jadi hari-hari itu gimana? Ya tetap tidak lebih afdol ya. Tetap tidak lebih afdol. Lebih afdol ya keluar daripada lisan sendiri. Dan orang yang membaca sepatutnya begini para jamaah. Saya sering kali dijemput untuk pelajar-pelajar saya itu dijemput untuk baca Al-Quran 2 juzuk di rumah orang kampung. Itu biasanya saya kasih syarat boleh, tapi tolong salah satu daripada ahli keluarga atau ahli waris itu juga ikut mengaji. Meskipun hanya seorang tidak mengapa. Kebanyakan kita ini kalau suruh mengaji suruh wakilkan orang nih. Nah ini perkara yang salah. Tahlil, jemput orang ramai, orang yang punya sahibul hajat, orang yang punya tempat justru sibuk di luar semisal. Ini tak boleh yang demikian. Karena yang paling hak mendoakan orang yang sudah mati itu adalah siapa? Warisnya, anaknya, istrinya, maknanya keluarganya lah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian di dalam salah satu hadis yang lain dijelaskan, aksiru min tilawatil Qur'ani, perbanyaklah kata baginda Nabi siapa kalian min tilawatil Qur'ani daripada membaca Al-Quran fi buyutikum, di rumah-rumah kalian. Perbanyaklah baca Al-Quran di rumah-rumah kalian. Kenapa? Fainal baital ladzi la yuqra'ul Qur'an, karena sesungguhnya rumah la yuqra'u yang tidak dibacakan Al-Qur'anu apa Al-Qur'an, yakillu khairuhu sikit kebaikannya, wa yaksyuru syarruhu banyak keburukannya, wa yadhiqu ala ahli dan menjadikan orang yang ada di dalamnya itu tidak tenang. Jadi kalau kita semisal mudah-mudah punya problem dengan istrinya, mudah-mudah punya masalah dengan anaknya, kalau ada tetamu nampak tetamu ini tidak selesai, cepat-cepat balik. Ada apa dengan rumah kita? Jangan-jangan rumah kita ini memang tidak pernah dibacakan Al-Quran. Sebagaimana hadis ini, aksiru min tilawatil Qur'ani fi buyutikum, perbanyaklah baca Al-Quran di rumah-rumah kalian. Fa innal baital ladzi la yuqra'ul Qur'anu, karena rumah yang sikit dibacakan Al-Quran. Ini kalimatnya rumah yang sikit, apalagi tidak dibacakan sama sekali. Yang sikit dibacakan Al-Quran saja, yakillu khairuhu wa yaksuru syarruhu wa yadhiqu ala ahli, menjadikan sikit daripada kebaikan banyak keburukannya dan menjadikan orang yang ada di dalamnya kurang tenang, serabut dan seterusnya. Jom para jamaah, khasnya kita nih yang laki-laki menjadi pemimpin dalam rumah tangga, tentu kita layak untuk menyuruh atau menganjurkan kepada anak kita, istri kita untuk baca Al-Quran. Sebab kita yang laki-laki ini adalah pemimpin dalam rumah tangga. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, cukup insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan minggu hadapan. Al-afu minkum, mohon maaf apabila ada salah. Ihdinas shiratal mustaqim. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.